Untuk melihat persiapan keberangkatan calon jemaah haji di hari terakhir, kita terhubung dengan jurnalis foto Gancar Wicaksono di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Selamat pagi Gancar. Gancar, bagaimana dengan kesiapan keberangkatan di hari terakhir untuk kloter dari kawasan Jawa Timur sekitarnya? Ada berapa banyak kloter yang diberangkatkan hari ini dan adakah kendala yang ditemukan? Sejauh ini Anda melakukan peliputan. Silakan dengan laporan langsung Anda. Baik Yuda, terima kasih. Saya di embarkasi Surabaya. Jadi memang untuk ini tadi yang baru saja berangkat pada sekitar pukul 10 tadi adalah kloter 95 dari Kabupaten Pamekasan dan Surabaya. Jadi berangkat dari pukul 10, kemudian nanti berangkat dari Juanda ke Tanah Suci pukul 15.05. Kemudian nanti disambung kloter 96, yaitu nanti akan berangkat pukul sekitar setengah 2 siang nanti, lepas dari Asrama Haji, kemudian pukul 18.30 akan berangkat dari Juanda menuju ke Tanah Suci. Nah kemudian yang menjadi penutup kloter ini yaitu kloter 97 dari embarkasi Jawa Timur. Jadi memang ini biasanya jumlahnya satu kloter itu 376 dengan ditambah 4 pendamping kloter kemudian nakes. Maka tadi dari catatan yang kami terima adalah untuk kloter 97 yang biasanya disebut sebagai kloter Sabu Jakat ini sejumlah 315 dan ini tergabung dari seluruh kloter-kloter di Jawa Timur yang memang sudah terdaftar dan mungkin kemarin ada beberapa kendala yang belum sempat berangkat sehingga diikutkan di kloter terakhir ini. Nah, kloter 97 ini biasanya penuh cerita Yuda. Jadi kita akan berbincang dengan Pak Sugio sebagai PPLA Sekretaris PPA Surabaya, Embarkasi Surabaya, seperti apa gambaran kloter 97 alias kloter Sabu Jakat ini. Assalamualaikum Pak Sugio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kloter 97 ini gimana ceritanya untuk tahun ini Pak? Seperti apa Pak? Oke, untuk tahun ini memang agak beda ya. Kloter 97 itu kloter terakhir yang disebut oleh jenengan tadi Sabu Jagat ya. Jadi ini akan memuat atau memberangkatkan semua jamaah haji dengan berbagai syarikah. Dan tercatat di kloter 97 itu ada 8 syarikah. Jadi biasanya kan satu syarikah gitu ya. Ini semua syarikah ada di kloter 97 karena tidak ada pilihan lain kecuali memang harus diangkut. Dan pada pemberangkatan 97 ini ada 15 kabupaten kota. Karena memang sedikit-sedikit sisa-sisa itu dijadikan satu di kloter 97. Sehingga ramai sekali nanti pemberangkatan sebagai penutupan itu dihadiri oleh 15 kabupaten kota. Itu nanti jam berapa Pak untuk keberangkatan? Berangkat keluar dari asrama itu setengah 10 malam atau 21.30. Dan pemberangkatan pesawatnya jam 2 dini hari tanggal 31. Bapak, kan kemarin ada tercatat 2 yang masih sakit itu ya. Terus akhirnya bagaimana? Kemarin kan Bapak cerita sakitnya cukup parah itu Pak. Itu akhirnya bagaimana Pak? Saya sudah koordinasi dengan Rumah Sakit Haji Surabaya. Kalau bisa diberangkatkan, tapi satu ini karena beliau itu sesak nafas, tidak mungkin di pesawat pakai oksigen, sehingga tidak layak untuk terbang, dan satunya itu gagal ginjal juga tidak layak untuk terbang, dan nanti akan dipulangkan ke rumahnya. Berikutnya nanti tahun depan kalau beliau tidak bisa berangkat, dia bisa kemudian dialihkan, dilimpahkan ke keluarganya. Kalau nanti sehat ya alhamdulillah, kalau tidak sehat nanti tahun depan dilimpahkan siapa yang bisa menggantikan dari ahli warisnya. Bapak, tadi kan ada cerita ada 8 syarikah menjadi satu di sini ya. Nah, terus kan kemudian nanti di sana seperti apa Pak? Nanti ketemu dengan syarikahnya, terus kemudian nanti ketika Armusna seperti apa nanti untuk yang ini Pak? Oke, karena di sana berbasis syarikah tentu akan dijemput oleh 8 syarikah juga. Kecuali yang memang mereka itu suami istri atau penggabungan pendampingan lansia atau penggabungan mahram, itu pemerintah mengusahakan untuk tetap menjadi satu. Kemudian untuk yang kemarin Pak, yang metode baru terkait dengan Khalifah Armusna ya, kafilah Armusna itu seperti apa Pak gambarannya Pak? Jadi kafilah Armusna itu dibentuk karena petugas kloter itu tidak kumpul dengan jamaahnya. Nah jamaahnya tentu tidak ada petugas kloternya kan, sehingga kemudian perlu dibentuk lagi sebuah grup-grup lagi yang disebut kafilah Armusna tersebut. Nah, yang tidak ada ketua kloternya di situ harus diberikan ketua kloter. Yang tidak ada petugas kesehatan harus diberikan petugas kesehatan. Di setting sedemikian rupa, setiap sebanyak satu kloter itu harus ada petugas ketua kloter, pembimbing ibadah haji,
dan 2 kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai di situ tidak ada petugasnya, seperti itu. Jadi ini bentukan baru menyesuaikan dengan area dan jumlah jamaah di tempat area yang sesuai dengan syarikahnya tersebut. Baik, berarti ini sudah lega ya, nanti malam kloter terakhir sudah berangkat, ini sudah enak. Ya, enak di sini, yang di sana mulai. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugio atas waktunya, terima kasih. Jadi memang nanti malam kloter 97 akan berangkat sebagai kloter penutup, ini tadi kloter 95, seperti saya cerita dengan Yuda. Jadi kita total jika 95 kloter, kloternya 380, terus kemudian pada kloter 68 dan 73 kemarin ada tambahan sekitar 40 jamaah, maka total sudah berangkat ya, jika dihitung kloter 95 yang baru saja berangkat. Ini sudah menjadi total 36.140 jamaah. Dan juga untuk jatah dari embarkasi Jawa Timur dari Surabaya yang berangkat mencapai 36.457, terdiri dari untuk yang Provinsi Jawa Timur 35.168, kemudian dari Bali 673 jamaah, dan juga dari NTT 606 orang. Yuda, dan jika tadi Yuda menanyakan apakah ada kendala, tampaknya sampai sekarang hingga hari terakhir selama kami di sini memantau, kami bisa bilang ya so far so good. Begitu Yuda, kembali ke studio. Baik, so far so good. Semoga bisa berjalan lancar dan ibadah bisa berjalan baik dan semua kembali dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Gancar untuk laporan langsungnya. Selamat bertugas kembali.